Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dian, NPM 091058032141. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai karya monumental umat Islam dalam ipteks. Pada pembahasan kali ini ada 3 pembahasan. Yang pertama, zaman kejayaan Islam di bidang ipteks. Yang kedua, sebab-sebab kemunduran Islam dalam ipteks. Dan yang ketiga, upaya-upaya kebangkitan Islam di bidang ipteks. Baik, saya lanjut. Dalam materi pertama ini, saya akan membahas tentang zaman kejayaan Islam di bidang ipteks. Pada perkembangan ipteks di era kejayaan Islam, peran cendekiawan Muslim dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sains, di mana karyanya atau hasil pemikirannya dapat bermanfaat hingga saat ini, dikarenakan kerap menjadi rujukan oleh para ilmuwan dari masa ke masa untuk dapat mengembangkannya serta mengaplikasikannya dalam penciptaan teknologi baru sesuai perubahan zaman. Pada bagian ini pula, saya akan menjabarkan ragam jenis bidang keilmuan beserta para ilmuwan Muslim yang berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada era klasik. Berikut beberapa contoh karya monumental Islam dalam bidang iptek. Yang pertama itu matematika. Matematika merupakan salah satu bidang yang paling penting dalam perkembangan iptek Islam. Beberapa tokoh penting dalam bidang ini adalah Al-Khwarizmi, Al-Biruni, dan Al-Tusi. Mereka merupakan kontribusi besar dalam pengembangan aljabar dan trigonometri, serta memperkenalkan sistem angka Arab yang kita gunakan hingga saat ini. Kemudian kedua itu astronomi. Astronomi juga menjadi bidang yang sangat penting dalam perkembangan iptek Islam. Beberapa tokoh penting dalam bidang ini adalah Al-Batani, Al-Sarkali, dan Ibnu Al-Shatir. Mereka mengembangkan teori-teori astronomi yang lebih akurat, termasuk teori tentang gerak planet dan bintang. Kemudian yang ketiga, kedokteran. Kedokteran juga merupakan bidang yang sangat penting dalam perkembangan iptek Islam. Beberapa tokoh penting dalam bidang ini adalah Ar-Razi, Ibnu Sina, Al-Sahrawi, dan Al-Sahrawi. Mereka melakukan kontribusi besar dalam pengembangan kedokteran, termasuk dalam bidang farmasi, bedah, dan pengobatan. Kemudian yang keempat, arsitektur. Arsitektur juga menjadi bidang yang sangat penting dalam perkembangan iptek Islam. Beberapa karya monumental dalam bidang ini adalah Masjidil Haram di Mekah, kemudian yang kedua Masjidil Nabawi di Madinah, dan Alhambra di Spanyol. Kemudian yang kelima, teknologi. Teknologi juga menjadi bidang yang sangat penting dalam perkembangan iptek Islam. Beberapa karya monumental dalam bidang ini adalah pengembangan sistem irigasi yang efisien, pengembangan mesin pemintal sutra dan kapas, dan pengembangan sistem navigasi. Secara keseluruhan, karya monumental Islam dalam bidang iptek adalah sangat penting dalam sejarah perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kontribusi tersebut tidak hanya berdampak pada zaman itu, tetapi juga berdampak pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hingga saat ini. Kemudian pada materi kedua, yaitu tentang sebab-sebab kemunduran Islam dalam ipteks. Dari rangkaian kisah yang telah saya baca, sebenarnya dapat kita simpulkan bahwa terdapat 4 faktor yang menyebabkan Islam mengalami kemunduran dalam bidang ipteks. Adapun 4 faktor yang dimaksud antara lain yang pertama, kepemimpinan. Siapa dan bagaimana kemampuannya memimpin, menyatukan dan mensejahterakan bangsanya. Kemudian yang kedua, perekonomian. Diperlukan effort yang besar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan saat kondisi perekonomian suatu wilayah sedang tidak baik. Kemudian yang ketiga itu politik dan keamanan negara. Waktu yang dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan berkurang dikarenakan konflik politik dan perebutan kekuasaan yang berpengaruh pada kesejahteraan rakyat dan keamanan negara atau dinasti. Kemudian yang terakhir, yang keempat,
semangat persatuan. Semangat persatuan dari seluruh elemen dinasti atau negara, mulai dari pemimpin dan jajarannya hingga seluruh rakyat di dalam suatu dinasti. Terakhir, pada materi ketiga yaitu upaya-upaya kebangkitan Islam di bidang ipteks. Upaya yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam yaitu yang pertama, mengirimkan pelajar untuk mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Kemudian yang kedua, adanya kontak Islam dengan Barat yang merupakan faktor penting yang bisa kita lihat. Adanya kontak ini paling tidak telah menggugah dan membawa perubahan paradigma umat Islam untuk belajar secara terus-menerus kepada Barat. Timbulnya pembaharuan pendidikan Islam baik dalam bidang agama, sosial, dan pendidikan diawali dan dilatar belakangi oleh pemikiran Islam yang timbul di belahan dunia Islam lainnya. Kemudian yang ketiga itu pola pembaharuan pendidikan yang berorientasi pada pola pemikiran modern di Eropa. Kemudian yang terakhir, pola pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi dan bertujuan untuk pemurnian kembali ajaran Islam. Baik, mungkin itulah yang sempat saya sampaikan mengenai karya monumental umat Islam dalam ipteks. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Billahi fissabil haq pasti bikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.